Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wallahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, hadirin hadirat, tamu-tamu Allah sidang jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah pada pertengahan hari ini Allah meletakkan kita bersama di barisan hamba-hambanya yang rukuk dan sujud dalam salat zuhur berjamaah yang insya Allah akan kita lakukan setelah tausiah ini. Salawat dan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah tamu-tamu Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an ada satu surat yang dinamakan dengan surat At-Tahrim. Kata-kata At-Tahrim ini asal muasal maknanya adalah tentang cerita pengharaman, di mana suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang menemui istrinya yang bernama Saudah, lalu dia meminum madu yang disuguhkan oleh Saudah itu, lalu ada bekas di pipi Rasulullah di dekat bibirnya minuman tersebut. Lalu setelah itu ia datang menemui Aisyah radhiyallahu anha, lalu Aisyah tampak rasa cemburunya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu. Lalu Nabi mengatakan, "Wahai Aisyah, ini adalah bekas minuman madu yang aku minum di rumah Saudah. Apabila engkau tidak senang, maka saya tidak akan meminumnya selamanya. La asyrabuhu abadan. Saya tidak akan meminum madu lagi untuk selamanya." Lalu karena Nabi berkomentar demikian, datanglah teguran Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat pertama di dalam surat At-Tahrim itu, "Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka." Wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah? Tabtaghi mardata azwajika, hanya karena engkau ingin menyenangkan perasaan istrimu. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tentang konsep berkeluargalah sesungguhnya isi dari surat At-Tahrim itu. Dimulai dari prinsip seorang suami, terutama kita yang laki-laki, harus menjaga diri dan keluarga dari perkara-perkara yang haram. Kemudian yang kedua pesannya adalah, bisa saja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdusta atau berbohong ketika itu. Dia mengatakan ini minuman yang aku minum di rumah sahabatku, tetapi Nabi tetap jujur. Ia berkata bahwa ini minuman aku minum di rumah Saudah. Artinya keluarga harus dibangun di atas dasar kejujuran. Yang pertama, menjaga diri dan keluarga dari yang haram. Yang kedua, keluarga dan seluruh anggotanya harus tegak di atas kejujuran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah
wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah orang-orang yang jujur. Dua hal ini kemarin pada hari Jumat di jadwal khutbah kami di masjid ini sudah kita uraikan. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, selain dua hal tentang prinsip keluarga ini yang harus ada di dalam keluarga, yang merupakan modal dalam berkeluarga itu, selain menjaga diri dari yang haram dan juga harus tegak di atas kejujuran, yang ketiga adalah Allah di dalam surat At-Tahrim itu berkata, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Artinya apa? Di dalam surat At-Tahrim yang isinya tentang keluarga Nabi itu ada panggilan kepada kita oleh Allah untuk bertaubat dengan taubat yang benar. Artinya keluarga harus tegak di atas dasar taubat kepada Allah, dan taubat dimulai dengan memperbanyak istighfar. Apa manfaat istighfar ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah? Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Hendaklah kalian beristighfar, meminta ampun, bertaubat kepada Allah. Apa sebab? Innahu kana ghaffara, karena Allah itu Maha Pengampun. Lalu kalau kita bertaubat dengan memperbanyak istighfar ini, yursilis samaa alaikum midrara, Allah akan menurunkan hujan menjadi rahmat, menjadi kebaikan, menumbuhkan pohon-pohonan, tanam tanaman, dan suburlah bumi ini, bersihlah udara. Kemudian setelah itu Allah mengatakan, wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Kalau kalian banyak istighfar kepada Allah, Allah akan menguatkan hidup kalian itu. Bi amwal, Allah akan bukakan rezeki, Allah berikan harta, wa banin, dan Allah akan berikan anak keturunan yang baik. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ada seorang dokter di rumah sakit Zainab dulu, datang sepasang suami istri mengadu sudah 6-7 tahun tidak memiliki anak. Karena dokter ini mengaji, belajar, mendengar pengajian, beliau berpesan kepada suami dan istri ini, sebenarnya cara untuk dipermudah oleh Allah untuk memiliki keturunan itu ada langkah konkretnya, ikhtiarnya pada aspek kesehatan, tetapi ada langkah konkret ikhtiar pada aspek ruhani. Pada aspek ruhani itu adalah bagaimana, kata beliau, hendaknya Anda berdua memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tegas Allah mengatakan di dalam ayat itu, kalau kita beristighfar kepada Allah, wa yumdidukum bi amwalin wa banin, Allah akan memberikan harta, dan Allah akan membuka rezeki, dan Allah akan memberikan anak keturunan. Maka oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, prinsip keluarga yang ketiga pesannya dari Allah di dalam surat At-Tahrim adalah senantiasa memperbanyak taubat kepada Allah. Jadi apapun masalah keluarga, rezeki kita barangkali tidak lancar, hutang yang melilit, persoalan yang banyak, di antara caranya pada aspek rohani adalah memperbanyak istighfar kepada Allah. Sedangkan Nabi saja mengatakan, wa inni la astaghfirullah mi'ata marratin. Saya ini, kata Nabi, beristighfar dalam sehari semalam itu 100 kali. Nah, kalau awak agaknya kurang dari 100 kali itu Bapak Ibu. 3 kali setelah subuh, 3 kali setelah zuhur, 3 kali setelah asar, 3 kali setelah maghrib, 3 kali setelah isya. Lalu minta pula kepada Allah Ta'ala, meminta surga yang tertinggi. Istighfarnya tak sampai 100. Padahal Nabi yang sudah diampuni ma taqaddama min zambihi wa ma ta'akhir,
baik yang telah lalu ataupun yang akan datang. Nabi diampuni, dijaga oleh Allah, bersih orangnya dari dosa. Dia beristighfar kepada Allah 100 kali sehari semalam. Maka oleh karenanya guru-guru kita dulu di Mesir memesankan kepada kita, jangan tidur malam hari itu sebelum menyelesaikan istighfar minimal 100 kali. Maka kita istighfar, maka insya Allah kalau istighfar ini kita lazimkan, apapun persoalan dalam keluarga kita itu diselesaikan oleh Allah. Dalam sebuah hadis dikatakan, man lazamal istighfar ja'alallahu min kulli dhiqin makhraja. Siapa yang melazimkan istighfar, memperbanyak istighfar, taubat kepada Allah, maka Allah Ta'ala akan membuka segala sesuatu yang sempit. Allah berikan jalan keluarnya dalam keluarga kita. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, prinsip yang harus ada dalam keluarga, yang harus kita bina, yang harus kita tekankan, sebagaimana yang Allah pesankan di dalam surat At-Tahrim itu. Apa dia? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Artinya adalah ketika kita berkeluarga, punya pasangan hidup, memiliki anak keturunan, bukan kebersamaan ini hanya terbatas di dunia saja, tetapi kita ingin kebersamaan itu berlanjut di akhirat. Ayah, anak, ibunya, semua kita berkumpul lagi di dalam surga. Dan memang Allah menyatakan jannatu adnin yadkhulunaha, surga Aden yang indah itu diperuntukkan oleh Allah dan masuk ke dalamnya siapa? Orang-orang yang beriman, dan orang-orang yang beriman ini diikuti oleh anak keturunannya iman mereka. Artinya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita ingatkan istri kita atau suami kita di rumah, anak keturunan kita, atau yang sudah punya cucu menantu, ingatkan bahwa kebersamaan kita ini bukan hanya sampai di sini. Kita ingin kebersamaan itu adalah ketika Allah kumpulkan kita bersama sekeluarga, reuni di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berpesan kepada kita, qu anfusakum wa ahlikum nara. Itulah 4 pesan yang terkandung sebagai prinsip keluarga yang ada di dalam surat At-Tahrim. Yang pertama, berhati-hati dengan yang haram, fokus kepada yang halal. Kemudian binalah keluarga itu di atas kejujuran, kemudian senantiasa istighfar, bertaubat kepada Allah, lalu jagalah diri dan keluarga dari api neraka. Kalau yang 4 ini sudah kita lakukan, insya Allah keluarga kita akan mendapatkan sakinah, mawaddah warahmah, yang kebersamaannya bukan hanya di dunia, kelak akan dikumpulkan oleh Allah di dalam surganya. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan pesan-pesan Allah di dalam surat At-Tahrim ini, dan ketika kita mengamalkan, kita hiasi pula amalan kita itu dengan keikhlasan kepadanya. Mudah-mudahan tausiah singkat ini bermanfaat. Banyak maaf atas segala kehilafan dan kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.